Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang pendidikan anak usia dini. Bunda, kapan sih pertama kali Bunda ingin mendidik anak-anak? Kalau banyak yang bilang mendidik anak itu menunggu harus besar, menunggu anak-anak sudah mandiri dan sebagainya. Mungkin ada banyak pendapat ya dari Bunda. Saya hanya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya mendidik ketiga orang anak saya. Alhamdulillah Allah amanahkan 3 orang anak. Yang pertama Kak Zia, usianya sekarang sudah 4 tahun 5 bulan. Dek Sofi usianya sudah 3 tahun 3 bulan. Yang ketiga Dek Musa usianya baru 10 bulan. Mendidik anak-anak bagi saya ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu sejak kita memilihkan pasangan. Yang kedua sejak dalam kandungan. Yang ketiga memastikan bahwa mereka mendapatkan rezeki yang halal. Dan yang keempat, kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak. Kenapa sih kok mendidik anak harus dimulai dari pasangan? Karena pasangan inilah yang nantinya akan menjadi qoam, akan menjadi pemimpin bagi keluarga kita. Anak-anak akan melihat orang tuanya, bagaimana ayah dan ibunya dalam bicara, dalam bersikap, dalam berkomunikasi, dan sebagainya. Rasulullah SAW sudah menganjurkan dalam memilih pasangan sebaiknya kita memilih yang agamanya baik, bukan mencari yang fisiknya baik, hartanya, atau keturunannya, karena agamalah yang akan menjadi fondasi utama dalam keluarga. Yang kedua, mendidik anak-anak dimulai sejak dalam kandungan. Kok harus dalam kandungan sih? Bukannya mereka masih hanya berbentuk janin ya? Gitu ya Bunda. Tapi berdasarkan pengalaman nih, alhamdulillah mendidik sejak dalam kandungan ini juga akan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak selanjutnya. Apa sih yang bisa kita lakukan Bunda ketika kita hamil supaya bisa mendidik anak-anak sejak dalam kandungan? Mungkin ada banyak ya, nanti ada banyak hal yang bisa dibaca dari buku, dari referensi yang lain. Saya di sini ingin memfokuskan 2 poin, yaitu memperbanyak wudhu dan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kok bisa wudhu hubungannya wudhu dengan mendidik anak? Karena dengan banyak-banyak wudhu kita akan semakin membersihkan diri kita, akan semakin mendekatkan diri dengan Allah. Dan anak-anak walaupun mereka masih berupa janin di dalam rahim, sebenarnya mereka sudah bisa mendengar loh Bunda. Jadi kita bisa memperdengarkan Al-Quran buat anak-anak. Bisa dengan memperbanyak mendengarkan audio dari speaker misalkan, atau didengarkan headset ditempel di perut seperti itu. Atau bisa juga dengan kita, ibunya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai orang tua kita juga memastikan rezeki yang diterima anak-anak kita adalah rezeki yang halal, berkah, dan baik. Alkisah dulu orang tua dari Imam Bukhari pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana sih cara mendidik anak-anaknya? Kemudian ayah beliau menjawab, insya Allah saya tidak pernah memberikan rezeki yang syubhat bagi keluarga saya. Bahkan rezeki yang syubhat, yang ragu-ragu, yang gak jelas dari mana datangnya, beliau tidak pernah membawa pulang ke dalam rumahnya. Apalagi rezeki yang haram, riba, dan sebagainya. Maka kita sebagai orang tua juga harus memastikan anak-anak kita menerima rezeki yang halal. Misalkan sebagai ayah, sebagai pencari nafkah utama di keluarga, ketika mencari rezeki harus memastikan bahwa rezeki yang didapat adalah rezeki yang halal. Sebagai ibu, ketika kita menyajikan makanan buat anak-anak kita, menyiapkan makanan, menyiapkan bekal, kita pastikan bahwa apa yang kita masak adalah makanan yang halal, yang baik, dan jelas gizinya, supaya berkah. Karena makanan ini akan mengalir ke dalam darah dan daging anak-anak kita. Jadi bahkan ketika hamil pun kita juga harus meyakinkan bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Ketika menyusui akan mengalir dalam air susu kita, sehingga akan bisa membentuk karakter dan jiwa anak-anak. Dan yang keempat, poin yang utama untuk mendidik anak-anak, dan insya Allah ini akan bermanfaat ya untuk usia berapapun. Untuk mendidik anak adalah yang utama kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Walaupun kita bisa memberi nasihat, kita bisa
menasihati anak-anak, tapi sebenarnya yang lebih merasuk ke dalam jiwa anak-anak adalah what they hear and what they see, seperti itu Bunda. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Mereka belajar loh sebenarnya, walaupun mereka belum bisa ngomong, mereka belum bisa diajak berinteraksi, masih banyak nangis, seperti itu anak-anak usia dini sebenarnya mereka juga belajar. Dari mana? Dari apa yang mereka lihat orang tuanya lakukan. Gimana sih kalau ayah ibu kita minum, gimana sih kalau ayah ibu kita itu ngomong, kayak gitu. Jadi pendidikan yang utama ketika anak usia dini adalah kita bisa menjadi contoh, karena mereka akan lebih belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kayak gitu. Bagaimana dulu kisah dari Anas bin Malik ya, ketika beliau dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau belajar sejak dari kecil. Tapi Rasulullah itu nggak pernah banyak ngomong, tidak pernah banyak menasihati. Hanya Rasulullah mencontohkan bagaimana sholat, bagaimana ketika bertutur kata, bagaimana adab yang baik. Kemudian Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar. Proses pembelajaran anak itu sebenarnya bisa kok dari hanya apa yang dari mereka lihat. Misalkan orang tuanya melakukan apa, kemudian anak menirukan. Karena anak-anak ini peniru yang ulung ya Bunda, mereka itu akan menirukan setiap hal di sekitar lingkungannya, seperti itu. Jadi tugas besar kita adalah menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak. Nah, selanjutnya sedikit tips juga bahwa kita harus mengajarkan surah Al-Fatihah kayak gitu. Kalau bisa dimanapun anak-anak belajar, sebelum mereka belajar lebih lanjut, belajar dengan orang lain, seenggaknya kita sudah mengajarkan satu surah yang sangat penting yang akan dibaca dalam setiap sholat kayak gitu, diulang-ulang, dan akan bisa mendoakan kita juga, seperti itu. Ini adalah tabungan amal jariah kita, jadi jangan lupa untuk mengajarkan surah Al-Fatihah untuk anak-anak. Mungkin ini ya Bunda sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan catatan yang harus penting juga untuk mendidik anak usia dini itu, mungkin jangan terlalu khawatir dengan perbedaan anak kita dengan anak yang lain, karena setiap kupu-kupu yang cantik itu akan terbang sendiri ketika saatnya sudah tiba, seperti itu. Jadi anak yang sudah bisa ini kok anak kita belum, itu tenang aja, sabar, pasti nanti akan ada saatnya sendiri-sendiri. Dan setiap anak itu pasti memiliki bakat, kelebihannya masing-masing. Jadi tidak usah terlalu menggegas anak-anak, mau terlalu ingin anak seperti ini kayak gitu. Kita hanya mendampingi mereka dengan cinta, kita hanya memberikan kasih sayang, perhatian yang terbaik, dan kita memberikan arahan anak-anak untuk sesuai fitrahnya. Anak usia dini itu kembali kita kenalkan tauhidnya, mengenal Allah, kemudian adabnya sesuai Islam seperti apa, akhlak mulia seperti Rasulullah itu seperti apa, seperti itu. Mungkin ini hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan, terutama pengalaman saya ya, mendidik anak-anak dari usia 0 sampai 4,5 tahun, seperti itu. Terima kasih Bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.